Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, yaitu Ayu Soleha. Kali ini aku mau bahas tentang blog aku, yaitu www.jajananpasar.com. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu apa sih jajanan pasar itu. Alasannya kenapa aku mengangkat tema ini, karena jajanan pasar ini banyak disukai oleh semua orang, termasuk dewasa dan anak-anak. Dan salah satunya juga aku adalah penggemar jajanan pasar. Jadi aku tertarik untuk mengangkat tema ini. Dan di sini aku akan mengangkat salah satu jajanan pasar, yaitu getuk lindri. Yuk simak videonya. Getuk lindri adalah salah satu makanan yang berasal dari Desa Karet, Magelang, Jawa Timur. Getuk lindri ini awal sejarahnya pada saat itu masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk mencari makanan pokok seperti beras. Oleh karena itu masyarakat Indonesia menggantinya dengan singkong. Kalian tahu nggak sih arti nama getuk lindri ini? Terdapat sejarah menarik di balik nama getuk lindri, namun getuk sendiri diambil dari suara tuk-tuk yang dihasilkan dari kegiatan menumpuk singkong hingga halus. Sementara nama lindri diambil dari proses pembuatan getuk lindri, tepatnya adonan singkong digulung. Seorang sejarawan, nama lindri berasal dari nama alat penggulung dari getuk itu sendiri. Adonan singkong diproses hingga halus lalu keluar dari lindri dalam bentuk gulungan kecil dan memanjang. Dan ada pun peluang usaha jualan jajanan pasar ini, banyak pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis jajanan pasar membuktikan bahwa peluang usaha ini masih menjanjikan. Pangsa pasarnya pun masih besar karena jajanan pasar merupakan kuliner yang menarik. Selain karena jenisnya yang sangat beragam sehingga bisa mengakomodasi selera yang berbeda-beda, harganya pun bervariasi dari yang sangat murah hingga yang lebih mahal. Banyak juga faktor lain mengapa kue-kue tradisional atau jajanan pasar ini masih potensial dikembangkan sebagai bisnis. Kebiasaan ngopi dan ngeteh di pagi dan sore hari masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Tentunya kue tradisional selalu ada untuk disajikan bersama minuman tersebut. Sebenarnya banyak peluang usaha jajanan pasar yang bisa dimanfaatkan, misalnya dengan menghadirkan kembali jajanan pasar yang sudah tidak populer, namun dengan sentuhan kreasi baru yang kamu kembangkan sendiri dari resep aslinya. Dan biasanya jajanan pasar ini bisa dibuat di rumah loh. Keuntungan jajanan pasar yang berbisnis di rumah, waktu yang diperlukan pun fleksibel, sesuka kemauan sendiri. Itulah enaknya dari bisnis satu ini. Karena dikerjakan di rumah dan tidak bertuan, maka tidak takut semisal akan disemprot oleh bos, karena memang tidak ada atasan dan bawahan dalam bisnis satu ini. Kelebihan menjalankan bisnis rumahan seperti jajanan pasar, semua keuntungan hasil penjualan bisa dinikmati sendiri. Hasil keuntungan yang diperoleh tidak perlu dibagikan kepada karyawan. Tentu saja tetap harus memiliki tujuan menjadikan bisnis yang lebih besar lagi. Jika ada keuntungan, pastilah juga ada kelemahannya ya guys. Karena bisnis rumahan dikerjakan sendiri dan bertempat di rumah, seringkali sering mengalami hambatan. Hambatan setiap satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Misalnya hambatan rasa malas yang menyerang sering direcoki anak-anak dan terasa lebih sepi. Di sisi lain, dari pengenalan produk juga tidak maksimal karena hanya dipasarkan sendiri, tidak dibantu tenaga ahli, sehingga produk yang dikenal juga hanya sebatas orang-orang yang di lingkup terdekat saja. Hambatan dari usaha rumahan ini atau jajanan pasar ini terutama yaitu konsumen yang cenderung lebih mudah bosan dan ada produk-produk yang lebih menarik perhatian lagi. Lahirnya banyak kompetitor dan tenggelam karena banyaknya jajanan atau makanan modern. Baiklah, semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.